itu mah bukan hukuman buat si Dudung. Dia mah makin senang kalau dihukumnya begitu, makin enak dong dia muter-muter kampung sini, cari-cari informasi, bikin gosip baru. Mana sih? Tapi ngebersihinnya dijagain sama Ketimbang gajah kamu baru tahu. Niat saya hanya menolong, tidak ada yang lain. Kenapa kamu harus memboncengi Bu Yola? Banyak pertolongan dalam bentuk lain, bukan dengan memboncengi Bu Yola. Istri kamu jauh, Bu Yola lajang. Itu namanya kamu sengaja membuat orang berprasangka, Sarko. Bukan begitu maksudnya, Pak Ustadz. Saya mau pulang, saya lihat Bu Yola kerepotan membawa barang banyak banget di tangannya, Pak Ustadz. Saya menawarkan untuk mengantarkannya pulang dengan motor. Itu salahnya. Apa kamu tidak pikir akibatnya? Yang saya pikirkan saya hanya ingin menolong Bu Yola, Pak Ustadz. Sekarang kalau Pak Ustadz ada di posisi saya, bagaimana? Ada seorang perempuan baik berjalan dengan membawa barang yang sangat banyak di tangannya. Sedangkan Pak Ustadz lewat dengan motor sendirian. Kalau Pak Ustadz jadi saya bagaimana? Pak Ustadz akan menawarkan untuk membantu perempuan itu atau diam saja, lewat saja begitu? Pak Ustadz, sebenarnya yang dilakukan sama Akum ini hanya berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain, Pak Ustadz. Saya tahu. Kamu tidak usah ngajarin saya. Cara Akum yang salah. Cara Akum berbuat baik menimbulkan prasangka buruk orang. Apalagi yang melihat Dudung. Orang yang sering gibah. Rame jadinya. Gaduh jadinya. Ya, sekarang kalian bubar. Saya akan urus Dudung. Saya permisi, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Aing, Siap Pak Ustadz RW. panggil Dudung kemari. Siap Pak Ustadz RW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gerak, adem. Siap Pak Ustadz Sabadan. Coba kalian bayangkan, kalian berangkat jadi TKW bertahun-tahun. Suami kalian di sini, anak kalian di sini. Rumah tangga itu untuk berkumpul, bukan untuk saling menjauh. Apa artinya ibu kalau jauh dari anak? Apa artinya istri kalau jauh dari suami? Dede cuma pengen 2 tahun aja, Mak. Cuma buat nyari modal untuk usaha sendiri. Semua juga awalnya bilang begitu. Sebentar aja, nggak lama. Cuman cari modal buat usaha. Tapi kenyataannya bertahun-tahun baru pulang. Assalamualaikum Pak Ustadz RW. Waalaikumsalam. Bikin rusuh terus kamu dong. Saya mau sholat zuhur ke musola dulu. Kalian jaga Dudung, jangan sampai kabur. Nanti sholat zuhurnya bergantian. Siap Pak Ustadz RW. Kamu banyak-banyak berdoa. Sepulang saya dari musola, saya akan kasih kamu hukuman yang tidak akan pernah kamu lupakan seumur hidup kamu.
Kum. Gak usah buang-buang tenaga. Paling Dudung juga udah dimarahin dan dikasih hukuman sama Pak Ustadz. Bagusnya dihukum apanya? Ya paling juga disuruh nyapu halaman rumah satu kampung. Ya itu mah bukan hukuman buat si Dudung. Dia mah makin senang kalau dihukumnya begitu, makin enak dong dia muter-muter kampung sini, cari-cari informasi, bikin gosip baru. Mana sih? Tapi ngebersihinnya dijagain sama Hansip, Kang Dadang. Iya, supaya nggak ngegosip. Itu mah yang dihukum hansipnya, Melehoy. Dudungnya mah seneng-seneng aja. Mana sih? Seseorang menggunjing yang lain untuk memeriahkan obrolan. Bagai bumbu ketika berkumpul. Supaya obrolan lebih seru, supaya obrolan tidak hambar. Bahkan ditambah dengan menghinakan dan mengejek yang lain. Tapi ini menyenangkan bagi sebagian kita. Merasa mengetahui kehidupan seseorang, lalu menceritakan lagi kepada yang lain. Hati-hati. Gibah itu prasangka. Gibah itu sangat berbahaya. Gibah itu mampu memporak-porandakan kehidupan orang yang kita gibah. Merusak tatanan akhlak masyarakat. Gibah menebar fitnah. Menimbulkan permusuhan di antara manusia. Menimbulkan dendam. Begitu kan Kusai? Saya pernah memberi pelajaran itu pada kamu. Iya Pak Ustadz, ghibah itu bisa mengikis pahala kita. Ghibah itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Coba kamu sebutkan ayat dan surat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang itu. Di dalam Al-Quran ada dalam surah Al-Hujarat ayat 12 Pak Ustadz. Bacakan Komar. Pak Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadakum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Sadaqallah. Artinya, hei orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kejelekan atau kesalahan orang lain, dan janganlah kamu sebagian menggunjingkan sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu akan merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Surah Al-Hujarat ayat 12. Kemudian Pak Ustaz. Betapa menjijikkan gibah itu. Tapi banyak orang yang mau melakukannya. Dunia terbalik. Saya tahu kamu sudah lama ingin mengatakan kata-kata itu, Sal. Sudah waktu zuhur Pak Ustaz? Besok silakan aja. Iya Pak Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pilihannya saya mengundurkan diri, Bu Dokter. Sabar dulu, Bu Yola.
mengerti perasaannya Bu Yola seperti apa. Bu Yola itu merasa dicemooh oleh semua warga. Malu karena menjadi bahan gunjingan. Tapi itu hanya pikirannya Bu Yola aja. Saya yakin kok Bu, gak semua warga di Ciraos itu seperti itu. Iya Bu, saya malu Bu Dokter sama anak-anak. Saya itu guru. Seharusnya saya yang memberikan contoh yang baik untuk mereka. Ya justru itu Bu. Bu Yola itu harus membuktikan kepada semua anak-anak kalau Bu Yola itu tidak seperti yang digunjingkan. Kita itu nggak boleh kalah sama gunjingan Bu. Karena kita tidak seperti yang disangkakan oleh mereka semua. Bu Yola harus kuat. Terima kasih Bu Dokter. Iya Bu.